Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya masalah tarawih. Suami lagi tidak ada di rumah sedangkan anak-anak mau tarawih. Apakah boleh seorang ibu menjadi imam bagi anak-anak? Apakah pakai suara atau tidak? Maka ibu, ini pertanyaannya bagus sekali. Apakah seorang ibu boleh menjadi imam salat tarawih bagi anak-anaknya? Eh, Jawabannya, apabila anak-anak itu belum balik, anak-anaknya masih 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, maka anak-anaknya boleh disuruh ikut sholat. Boleh disuruh ikut sholat. Ibunya menjadi imam. Apakah suaranya harus dikeraskan? Tidak. Ya, suaranya tidak dikeraskan. Suaranya cukup hanya untuk ibu itu saja yang mendengarkan. Apa bacaan-bacaannya? Sahabat-sahabat udik jangan bingung. Wah, ini tarawih di masjid bacaannya panjang. Kita di rumah gimana? Iqra'u ma yatayassaru minkum minal Qur'an. Baca ayat-ayat yang gampang. Ayat-ayat yang gampang di lisan kita. Makhrajnya jelas, tajwidnya jelas. Syaratnya itu. Ya, bisa Al-Fatihah, habis Al-Fatihah baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, lalu nanti rakaat yang kedua Al-Fatihah baca Al-Falaq, selanjutnya. Ayat-ayat yang pendek aja, yang simple, ya, yang simple. Pertanyaan yang ketiga, boleh pakai Bilal? Enggak perlu. Di rumah enggak usah pakai Bilal. Jadi hukum Bilal sholawatan seperti di masjid, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, hukumnya mustahab, dibolehkan, tapi tidak juga tidak wajib. Yang salat tarawih di rumah habis 2 rakaat assalamualaikum kanan kiri boleh langsung berdiri lagi, salat lagi 2 rakaat tanpa ada sholawat, tanpa ada Bilal. Ya. Pertanyaan selanjutnya, bacaan zikir, ya. Bacaan zikir dari Ibu Sarmila. Bacaan zikir setelah sholat tarawih 4 rakaat dan witir 3 rakaat berta doa yang dibaca gimana ya Ustaz? Karena kalau dilihat di Google panjang. Doa setelah 4 rakaat kedua, 4 rakaat ini bagi yang 4 itu adalah doa kamilin. Doa kamilin. Allahumma ja'alna bil imani kamilin wali faraidika mu'addin wa ala salawati muhafizin wali zakati fa'ilin wali ma'indaka talibin wali afika rojin wabil huda mutamassikin wa anil lagwi mu'ridin. Terus panjang, ya, panjang. Doa ini memang panjang. Bagi yang hafal silahkan baca, ya. Bagi yang hafal silahkan baca. Atau yang kepingin juga baca ini, boleh cari searching doa kamilin, ya. Doa kamilin di print, habis sholat buka, ya, baca seperti ini. Allahumma ja'alni. Nah, kalau dia sholat sendiri atau dia baca Allahumma ja'alna bil imani kamilin wali faraidika mu'adin, boleh membaca, boleh, nggak salah, ya. Dan hukumnya tidak wajib. Boleh nggak dibaca? Kita udah tarawih nih, nggak baca doa kamilin boleh nggak? Boleh, nggak dibaca boleh, ya. Apa yang kita baca? Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini enggak main-main, yang disapu jagat, bukan rumah yang disapu tapi jagat, ya. Pertanyaan selanjutnya tentang zakat perhiasan, zakat mal. Silahkan buka di YouTube UD Official. UD Official kita ada bahas tentang zakat mal. Sedikit UD ulas. Syaratnya nisabnya cukup, haulnya cukup. Ya. Nisab dan haul. Artinya apa? Waktunya cukup, rentang waktunya cukup. Berapa lama rentang waktunya? Kita memiliki harta itu 1 tahun minimal. 1 tahun, tidak kurang 2 hari, tidak kurang 3 hari, apalagi 1 bulan, 2 bulan. Cukup 1 tahun atau lebih 1 tahun. Yang kedua, kadarnya cukup, jumlahnya cukup. Jumlahnya itu berapa? Para ulama-ulama fikih sependapat mengukur harta itu dengan emas, 85 gram emas. 85 gram emas. Ya, tidak disebutkan di sana emas 22 kah, emas 23 karat kah, atau emas 24 karat kah, atau emas murni, emas apa saja. Maka wajib dikeluarkan zakat malnya. Hitungan zakat malnya gimana? Contoh, kalau harga satu emas itu 1 juta, 1 gramnya dikalikan 1 juta kali 85 gram, artinya 85 juta dikali 2,5%. 2,5% itulah kita keluarkan zakat malnya. Lalu tabungan. Apakah tabungan itu termasuk sebagai harta yang harus dikeluarkan zakat malnya? Iya. Jadi sahabat UD yang punya deposito, yang punya tabungan dengan syarat cukup, dihitung, kalau dihitung dengan harga emas bisa beli 85 gram emas dari uang tabungannya. Lalu yang kedua, cukup waktunya 1 tahun, minimal 1 tahun atau lebih,
maka wajib untuk dikeluarkan zakat hartanya, ya. Tujuan zakat mal itu apa? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim. Ambil dari harta-harta mereka, ya, sebahagian dari harta-harta mereka yang wajib dikeluarkan zakatnya untuk mensucikan diri mereka, mensucikan hati mereka, dan mensucikan harta mereka itu sendiri. Lalu pertanyaan berikutnya, salat tarawih di rumah dari Ibu Dwi Al-Fatah. Salat tarawihnya di rumah sendiri, nggak pakai yang dibaca Bilal, apakah boleh atau tidak? Boleh, Ibu, tidak dilarang. Yang tidak boleh kalau kita tidak salat tarawih. Sahabat Ude, salat tarawih itu hukumnya sunnah, tapi ingat, Ramadan dan tarawih adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Juga ingat, Nabi tidak pernah meninggalkan salat tarawih walaupun hukumnya sunnah, ya. Lalu pertanyaan yang berikutnya, apakah orang yang sudah tarawih lalu witir boleh sholat malam tahajud? Hukumnya boleh. Contoh, Bapak, Ibu, sahabat-sahabat UD udah sholat witir dan tarawih di rumah atau di masjid. Lalu malam tidur kebangun jam 2 sebelum sahur, boleh tahajud, nggak dilarang. Tapi la tukhtimu bil witri, jangan tutup lagi dengan witir. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana wudu kalau air tidak ada? Ya, air tidak ada nih. Air sama sekali tidak ada. Ya, kalau kita lihat di Tanjung Pinang belum masuk, di Indonesia belum masuk kategori ini. Mungkin di Jazirah Arabia mungkin, atau di Ethiopia, ya, Afrika Utara, Afrika Selatan mungkin. Ketika air itu tidak ada sama sekali, maka kita boleh tayamum, ya. Kita boleh tayamum. Fatayammamu sha'idan thayyiba. Ya, dalam Al-Qur'an, walam tajidu ma'a, kalian mau salat, mau wudu tidak ada air, fatayammamu sha'idan thayyiba, maka hendaklah kalian bertayamum. Bagaimana tayamum? Kita akan bahas pada bab berikutnya. Pertanyaan selanjutnya tentang zakat perhiasan, zakat mal. Silahkan buka di YouTube UD Official. UD Official kita ada bahas tentang zakat mal. Sedikit UD ulas. Syaratnya nisabnya cukup, haulnya cukup. Ya, nisab dan haul. Artinya apa? Waktunya cukup, rentang waktunya cukup. Berapa lama rentang waktunya? Kita memiliki harta itu 1 tahun minimal. 1 tahun, tidak kurang 2 hari, tidak kurang 3 hari, apalagi 1 bulan, 2 bulan. Cukup 1 tahun atau lebih 1 tahun. Yang kedua, kadarnya cukup, jumlahnya cukup. Jumlahnya itu berapa? Para ulama-ulama fikih sependapat mengukur harta itu dengan emas, 85 gram emas. 85 gram emas. Ya. Tidak disebutkan di sana emas 22 kah, emas 23 karat kah, atau emas 24 karat kah, atau emas murni. Emas apa saja. Maka wajib dikeluarkan zakat malnya. Hitungan zakat malnya gimana? Contoh, kalau harga satu emas itu 1 juta, 1 gramnya dikalikan 1 juta kali 85 gram, artinya 85 juta dikali 2,5%. 2,5% itulah kita keluarkan zakat malnya. Lalu tabungan. Apakah tabungan itu termasuk sebagai harta yang harus dikeluarkan zakat malnya? Iya. Jadi sahabat UD yang punya deposito, yang punya tabungan dengan syarat cukup, kalau dihitung dengan harga emas bisa beli 85 gram emas dari uang tabungannya. Lalu yang kedua, cukup waktunya 1 tahun, minimal 1 tahun atau lebih, maka wajib untuk dikeluarkan zakat hartanya, ya. Berikutnya, salat tarawih di rumah dari Ibu Dwi Al-Fatah. Salat tarawihnya di rumah sendiri, nggak pakai yang dibaca Bilal, apakah boleh atau tidak? Boleh, Ibu, tidak dilarang. Yang tidak boleh kalau kita tidak sholat tarawih. Sahabat UD, sholat tarawih itu hukumnya sunnah, tapi ingat, Ramadan dan tarawih adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Juga ingat, Nabi tidak pernah meninggalkan sholat tarawih walaupun hukumnya sunnah, ya. Lalu pertanyaan yang berikutnya, apakah orang yang sudah tarawih lalu witir boleh sholat malam tahajud? Hukumnya boleh. Contoh, Bapak, Ibu, sahabat-sahabat UD udah sholat witir dan tarawih di rumah atau di masjid. Lalu malam tidur kebangun jam 2 sebelum sahur, boleh tahajud, nggak dilarang. Tapi la tukhtimu bil witri, jangan tutup lagi dengan witir, karena Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, la witroni fil lail, tidak ada witir
ke dalam, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana wudhu kalau air tidak ada? Ya, air tidak ada nih. Air sama sekali tidak ada. Ya, kalau kita lihat di Tanjung Pinang belum masuk, di Indonesia belum masuk kategori ini. Mungkin di Jazirah Arabia mungkin, atau di Ethiopia, ya, Afrika Utara, Afrika Selatan mungkin. Ketika air itu tidak ada sama sekali, maka kita boleh tayamum, ya. Kita boleh tayamum. Fatayammamu sha'idan thayyiba. Ya, dalam Al-Qur'an, walam tajidu ma'an, kalian mau sholat, mau wudhu tidak ada air, fatayammamu sha'idan thayyiba, maka hendaklah kalian bertayamum. Bagaimana tayamum? Kita akan bahas pada bab berikutnya.